Milenial masih dalam program ngobrol bareng bersama aku VJ dan masih bersama Dokter Magenta ngobrolin soal kesehatan di dunia profesi dokter gitu kan. Nah, dalam momentum dalam momentum Hari Kartini nih, masih nuansa-nuansa Kartini nih, Dok. Sebagai seorang dokter muda perempuan gitu ya. Melihat juga banyak sekali di Indonesia ini perempuan-perempuan hebat juga nih, Dok. Gimana tanggapannya, Dok? Tentu saja bangga dan itu menjadi motivasi buat saya supaya jangan pernah membatasi langkahnya untuk dalam hal apapun, dan semoga ini juga bisa menjadi motivasi buat generasi-generasi milenial di luar sana yang masih mencari jati diri, mau jadi apa, mau profesi apa. Jangan malu, jangan takut, rezeki pasti ada asalkan kita mau, asalkan kita rajin belajar, asalkan kita yakin kita pasti bisa ngeraih yang kita mau. Nah, kalau jadi seorang dokter tuh, menurut Dokter Magenta, ini tuh profesi sebagai seorang dokter tuh apakah passion, apakah bakat, apa seperti apa nih, Dok, melihatnya? Kalau bakat biasanya kan dari kecil udah ada ya. Ini kayaknya lebih ke passion yang aku temukan ketika aku beranjak dewasa sekarang. Dulu pun aku masih nggak tahu aku bakal bisa ngejalanin kuliah kedokteran selama 6 tahun menjadi seorang dokter. Aku masih nggak tahu dulu aku bisa atau enggak, tapi ternyata bisa dijalanin dan kalian juga semua pasti bisa. Walaupun misalnya, oh nilai aku nggak besar dok, aku nggak pinter-pinter banget. Itu bisa dipelajarin, semua hal bisa dipelajarin, uang bisa dicari, pelajaran bisa kita pelajarin, gimana kitanya, gimana kamunya, kamu mau atau enggak belajarnya. Banyak tempat bimbel, banyak mentor, atau mungkin banyak juga guru-gurumu yang mau mengajarkanmu, tinggal kamunya aja mau nggak berusaha. Gitu. Semua pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nah dok, nih dokter kan masih muda nih, Dokter Magenta kan masih terbilang cukup muda gitu kan. Nah di masa-masa momentum masih muda ini kan biasanya kita lebih seneng tuh kegiatan di luar gitu, hangout sama teman dan lain sebagainya. Tapi ini Dokter Magenta memilih untuk berprofesi sebagai dokter yang pastinya itu sangat termakan waktunya untuk ya pasti sana sini jadi terbatas gitu. Ini gimana dok? Iya, sebenarnya hangout sama teman pun itu bisa perlu ya, karena kan kita perlu refreshing, tapi kita nggak boleh lupa sama tanggung jawab kita. Nggak mungkin dong kita mau pakai 100% waktu kita cuma untuk have fun, cuma untuk senang-senang. Kewajiban kita gimana? Dan apalagi kalau udah umur sekitar 22, udah lulus kuliah lah ya ke atas, itu Quarter pasti life yang crisis. Ya itu yang kita pikirkan adalah ke depannya. Karena hidup nggak akan cuma hari itu aja. Uang yang kita punya itu nggak akan mungkin cukup buat hari itu, nggak mungkin cukup untuk selamanya. Kita harus pikirkan gimana caranya supaya kita bisa hidup ke depan dengan tenang, bisa ibadah dengan nyaman, bisa menjalani kehidupan yang kita inginkan. Misalnya pengen kehidupan yang seperti apa, kita pengen kehidupan untuk anak-anak kita seperti apa, itu kan nggak bisa diwujudkan kalau kita cuma main-main aja. Kita harus ingat tanggung jawab kita harus ingat apa yang mau kita raih, kayak gitu. Nah dok, sebagai seorang dokter gitu kan, nah mungkin sobat milenial di rumah khususnya anak-anak muda nih ya yang lagi nonton program ngobrol bareng ini, kadang sebagai anak muda tuh kita punya punya hambatan terhadap diri kita sendiri, rasa malas gitu kan, mager dan lain sebagainya gitu kan. Nah mungkin dari Dokter Magenta sendiri ada nggak sih tipsnya gitu kan untuk untuk bisa grow up gitu terhadap diri kita sendiri gitu dok? Kalau untuk tipsnya adalah ingat sama masa depan yang kamu cita-citakan, kehidupan yang kamu inginkan di kemudian hari. Misal kamu ingin kehidupan yang seperti apa? Kamu ingin kehidupan yang santai, tapi punya penghasilan, tapi punya banyak waktu untuk keluarga. Itu kan nggak bisa diraih kalau misalnya kamu sekarang cuma santai-santai aja. Sekarang berarti kamu harus bekerja keras supaya di kemudian hari kamu bisa santai-santai, bisa leha-leha, kamu bisa pensiun dini istilahnya. Harus kamu ingat masa depanmu yang indah itu, supaya kamu semangat sekarang. Jangan pernah takut gagal, semua orang jatuh itu pasti, tapi kan kita bisa bangun lagi. Orang yang kuat itu bukan karena tidak ada cobaan, tapi karena dia udah jatuh berkali-kali, tapi dia juga tetap bangkit juga. Seperti itu. Kadang tuh kan problema anak-anak sekarang nih. Kalau misalkan gagal dikit, dia itu tuh dok, kepesimisannya jadi kayak ngerasa aduh hopeless gitu. Itu gimana nih dok menanggapi hal itu yang mungkin bisa dokter sharing ke kita gitu sebagai anak muda gitu ya, supaya tidak cepat punya perasaan hopeless gitu. Kita harus ingat ini,
kita harus tetap berdoa karena kita nggak tahu doa mana yang diijabah sama Tuhan. Ada istilah seperti itu. Nah, kita harus tetap berusaha karena kita nggak tahu usaha kita yang mana yang akan berhasil, usaha kita yang mana yang tiba-tiba akan dilihat orang. Jadi jangan pernah takut, jangan patah semangat. Kalau memang kamu lagi patah semangat, temuin orang tuamu, temuin orang-orang yang bisa support kamu, kasih tahu kamu keluhannya apa, kamu kenapa bisa down seperti sekarang, sharing sama mereka. Minta dukungan sama mereka, jangan pernah malu untuk pendam sendiri. Dan kita pun sekarang ya, jangan asik menanyakan apa goalsnya tahun depan, apa goalsnya tahun ini. Jangan asik menanyakan situ. Tanyakan ke orang itu, gimana kabarmu sekarang, gimana keadaanmu sekarang, gimana perasaanmu sekarang. Karena sekarang kadang kitanya juga lebih peduli ke apa yang achievement dia, peduli keadaannya dia sekarang. Sedangkan itu yang kita butuhkan sekarang. Saya lebih menghargai ketika orang nanya saya sedang apa. Gimana keadaan kamu sekarang, apakah perasaan kamu lagi baik-baik aja atau seperti apa. Saya lebih menghargai pertanyaan seperti itu ditimbang ditanya gimana targetnya tahun depan apa gitu. Karena kan itu emotional support yang kita nggak bisa dapat dari banyak orang. Kadang orang nggak terlalu peduli. Itu yang harus kita lakukan juga terhadap orang-orang sekitar kita. Kita harus perhatian ya sama orang-orang sekitar kita, harus aware. Karena kesehatan tuh bukan secara fisik tapi mental ya. Betul. Kesehatan mental juga pastinya penting banget ya, Dok. Penting banget. Seberapa penting kesehatan mental bagi seorang dokter Magenta gitu? Oh ya penting dong, karena kan kalau kita ngomongin kesehatan mental itu banyak yang menjadi problematik karena mentalnya terganggu. Misalnya dari awal deh kurang tidur aja itu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi kalau misalnya mental kita misalnya lagi over sad gitu, terlalu sedih, terlalu banyak pikiran, overthinking, segala macam, itu bakal menghambat pekerjaan juga. Apalagi ketika kita nggak bisa sharing ke orang lain. Jadi mental health itu tuh penting, dan kalau memang kamu ngerasa ada yang salah dengan dirimu, ada yang salah dengan pemikiranmu, jangan malu untuk konsultasi ke dokter, jangan malu untuk datang ke dokter untuk konsultasi tentang apa yang kamu rasakan. Karena temenmu itu bukan ahli kejiwaan, jadi kamu belum tentu bisa cerita ke mereka dan belum tentu mereka bisa kasih saran yang tepat. Jadi datang ke tempat yang tepat, datang ke dokter spesialis jiwa, jangan malu, jangan takut, yang penting kita sehat. Itu sih paling penting, karena kita harus bisa sama-sama aware sesama lingkungan kita sekitar. Betul. Gitu ya, supaya nggak cuma nanyain wah dia sekarang jadi apa aja gitu, cuman lebih ke aware kesehatannya gimana dan lain sebagainya. Nih Dok, sebagai seorang dokter, selama ini Dokter Magenta mendedikasikan profesi dokter ini untuk siapa nih Dok? Yang pertama pasti untuk diriku sendiri dong, untuk diriku sendiri, karena menurutku ini profesi yang mulia. Profesi apapun mulia, tapi menurutku profesiku juga mulia. Dan aku mendedikasikan karirku untuk diriku sendiri, dan aku berharap aku bisa sukses di dunia ini dan bisa membanggakan kedua orang tuaku dan orang-orang di sekitarku, dan menjadi manusia yang berguna untuk orang-orang di sekitar aku. Nah Dok, selama ini gitu kan udah menjalani sebagai seorang dokter, ada nggak sih rencana yang mungkin dokter akan lakukan ke depannya? Apakah misalkan pengen lebih dokter spesialis, apa masih pengen intens di dokter umum, apa seperti apa? Ada nggak rencana ke depannya? Tentunya rencana pasti ada dong, pasti kita pengen upgrade diri kita, pengen upgrade ilmu kita menjadi lebih tinggi. Ya, untuk rencana ke depan semoga aku bisa punya kesempatan untuk mengupgrade ilmuku, untuk menjadi seorang dokter ahli lagi. Apa sih Dok doa dan mungkin harapan yang bisa dokter sampaikan untuk masyarakat khususnya gitu di Indonesia saat ini gitu? Semoga sekarang masyarakat Indonesia makin peduli dengan kesehatan, bukan kesehatan diri aja tapi kesehatan orang di sekitar. Artinya harus kayak gimana, kayak di masa pandemi sekarang harus diperhatikan protokol kesehatannya, karena ini bukan cuma kesehatanmu aja yang dipertaruhkan, tapi kesehatan orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu sakit, kamu beresiko menginfeksi orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang kamu sayang. Dan harapan yang kedua adalah semoga gak gampang termakan hoax. Ya, berita-berita hoax jangan lupa dicari tahu dulu sumbernya, jelas atau enggak, sumbernya dari mana. Kalau perlu, kalau kamu bingung nyarinya kemana, kamu tanyakan sama dokter, kamu kirimkan linknya, dok apakah ini benar beritanya ataukah salah. Jadi kamu
nggak malah ikut serta menyebarluaskan berita yang nggak benar. Itu menjadi dosa berjalan loh. Itu sih. Kadang orang tuh apa namanya dapat informasi harus bener-bener apa ya, kalau bahasa itu tabayun gitu. Kita harus cari yang bener-bener ini bener apa enggak gitu. Jangan sampai pada akhirnya jadi apa konsumsi diri sendiri untuk mengiyakan itu gitu. Jadi hati-hati apalagi di masa sekarang ya, banyak sekali gitu ya apa namanya orang yang menyebutnya teori konspirasi dan lain sebagainya yang menjadi hal-hal yang sampai pada akhirnya orang lalai gitu ya di masa pandemi ini gitu loh Dok. Nah mungkin bisa di-sharing gini Dok, tips and trick simple untuk jaga kesehatan. Oke. Tips and trick simple untuk jaga kesehatan. Yang pertama makanan, yang kedua olahraga, yang ketiga manajemen emosi. Untuk makanan ini simple banget, dari kecil kita udah tahu 4 sehat 5 sempurna. Nasi, sayur, lauk, pauk, buah, dan susu. Ini 4 sehat 5 sempurna, ini aja diikutin. Terus yang kedua adalah olahraga. Olahraga seminggu 2 kali boleh. Olahraganya apa? Ya boleh lari-lari, jogging, nyapu nggak dihitung olahraga ya. Olahraga itu adalah gerakan yang ritmis, artinya gerakan yang frekuensinya berulang kayak bersepeda, lari, jalan, berenang, seperti itu. Yang ketiga manajemen emosi, karena ini mengatur ke pikiran kita. Ketika kita berhasil menata emosi kita supaya tidak mudah cemas, supaya tidak mudah overthinking, supaya tidak mudah overwhelmed dengan semua yang kita lakukan, nggak mudah emosi, itu juga akan pengaruhi kesehatan kita juga. Gimana tuh Dok cara untuk ngejaga kesehatan mental itu sendiri? Untuk jaga kesehatan mental yang paling gampang ini yang untuk menjaga supaya kita nggak gampang cemas ya, nggak gampang cemas dan gampang emosi, itu dengan teknik pernapasan pelan dan dalam. Jadi teknik pernapasan pelan dan dalam ini adalah teknik pernapasan kita seperti meniru saat kita istirahat, saat kita tidur. Ya kan? Dilakukan dengan cara menarik nafas, tahan, hembuskan. Coba Vijin. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya. Itu bisa menenangkan diri kita ya? Itu bisa menenangkan. Jadi ketika ada stresor, ada hal yang buat kamu stres, ada yang bikin kamu kesel nih, kamu lakukan itu, kamu diem aja, kamu tarik nafas, dan itu bisa diulang berkali-kali sampai stresnya, sampai perasaan itu hilang. Itu sih kalau untuk teknik secara kesehatan itu sendiri. Teknik yang paling mudahnya ya. Kadang kan juga ada ya teknik-teknik butterfly hug kayak gitu-gitu. Bisa, tapi kalau kita sendirian nggak ada yang nge-hug, susah juga kan. Iya sih. Waduh luar biasa sekali. Nah tapi tadi mungkin tips and trick yang simple ala Dokter Magenta itu bisa diikutin oleh pemirsa di rumah nih. Makanan tadi ya, kedua apa tadi Dok? Olahraga, dan ketiga tadi kesehatan mengatur emosi gitu ya, kesehatan mental itu sendiri. Ya mungkin nih Dok, terakhir closing statement yang mungkin bisa Dokter Magenta sampaikan untuk sobat milenial di rumah, silahkan. Iya, jangan jadi malas, bekerja keras sekarang supaya kamu bisa berleha-leha di kemudian hari. Uang bisa terkena inflasi, seberapa banyak pun uang yang kita buat sekarang, kalau kita nggak punya ilmu untuk mempertahankan keuangan itu bakal bisa habis juga. Itu sih paling penting. Yang penting bekerja keras ya Dok ya, mumpung mungkin sobat milenial masih sangat muda gitu ya, masih ada tenaganya. Jangan malas, itu sih yang paling penting, harus tetap meng-grow up diri supaya be better person. Oke Dok, mungkin kita terbatas dengan waktu nih Dokter Magenta. Terima kasih banyak sebelumnya sudah hadir langsung di studio Weather TV untuk ngobrol bareng sama kita, yang semoga pembahasan kita di episode kali ini bisa bermanfaat untuk sobat milenial di rumah. Terima kasih Dokter Magenta. Nah, mungkin pemirsa di sini aku juga mau sampaikan kepada pemirsa bahwasanya di spesial Hari Kartini ini Rumah Sakit Anisa sedang ada promo menarik nih pemirsa. Ini ada paket hemat pemeriksaan kesehatan khusus bagi wanita. Nah ini berlakunya sampai tanggal 30 April 2022. Ini tuh ada paket treadmill, ada USG Mamae, ada pap smear, medical check up paket premium dan platinum. Terus juga ada pemeriksaan kecantikan juga. Jadi pemirsa di rumah langsung aja nih, mumpung masih spesial Hari Kartini, langsung datang ke Rumah Sakit Anisa untuk dapetin promo spesial di Hari Kartini. Oke, mungkin pembahasan kita segitu aja pemirsa. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap terus saksikan Ngobrol Bareng di BRTV. Saya Via Junita dan juga Dokter Magenta pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.